Berdoa mulai. Sekian, terima kasih saudara-saudara semua. Di layar sudah saya share. Ini kurikulum yang akan dijalani saudara semua. Ya, jadi ada 36 SKS, 29 ini sudah ditetapkan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Indonesia. Jadi itu wajib ditempuh oleh semuanya saja. Kemudian kita menambahkan untuk penciri Poltekkes, penciri prodi profesional yang ada di Semarang. Itu ditambahkan pada KDP, kemudian praktek profesi keperawatan medical bedah, dan di situ termasuk ada keperawatan periop, lalu keperawatan kritis, gerontik, profesi keperawatan keluarga dan komunitas kita tambahkan 1, praktek profesi manajemen keperawatan tambahkan 1. Jadi yang hijau-hijau itu merupakan penciri dari prodi. Ya, oke, baik. Nah, saudara-saudara, kemarin telah melampaui 16 SKS bridging dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, sehingga kami berharap saudara-saudara sudah mulai paham bagaimana program profesi ya, seperti itu. Nah, tadi sudah dilakukan evaluasi ya, kemudian nanti ke depan kita akan terus meningkatkan mutu layanan dengan membekali saudara-saudara semua dengan ya segala bentuk kekuatan yang ada ya, yang tidak terlepas dari kelemahan kami. Jadi kami walaupun usianya masih angkatan ke-6, jadi saudara semua ini angkatan ke-6, kita akan terus mengejar kualitasnya sesuai dengan perguruan tinggi yang sudah lama menyelenggarakan program profesi, yang sudah ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 15 tahun seperti ya. Ini yang menjadi cita-cita kita bersama. Ya. Baik, agenda minggu depan adalah pembekalan bagaimana menulis karya ilmiah akhirnes seperti undangan yang sudah saya share di grup. Jadi kami mohon jangan lewatkan, jadi kita semuanya tahu. Nanti saudara akan diajari cara nulis, dan yang pertama apa yang ditulis, lalu bagaimana cara menulisnya seperti itu ya. Karena ilmunya terus berkembang dan kita harus mematuhi rambu-rambu yang ditetapkan oleh AIPNI. Jadi yang nomor 10 ini merupakan mata kuliah wajib yang baru. Seperti itu. Kalau di kita kemarin ya sudah kita sudah kita adakan, tetapi ternyata sekarang malah diperkuat wajib itu. Ya. Baik. Nah, kemudian terkait dengan persiapan praktik nanti akan di-share oleh mohon dibantu Bu Is, saya di-share ini. Jadi ini adalah sudah dirancang oleh master chef-nya yaitu Bu Is ya. Jadi Bu Is itu kalau pagi sekolah, Senin sampai Jumat sekolah, malam harus pagi Senin sampai Jumat sekolah sambil belajar, malamnya belajar. Seperti itu ya, tugasnya sangat luar biasa, sehingga ini kalau ada mahasiswa yang tidak merangkap seperti Bu Is ini kok setelah mengatakan wah tugasnya banyak atau sibuk sekali, ini ya masih kalah dengan Bu Is dan kawan-kawan, dengan Pak Dedi, dengan Bu Anonim ya, seperti itu. Oke, baik. Saudara-saudara, dalam waktu dekat kita akan praktek praktek profesi keperawatan dasar profesi tadi yang sudah saya tulis itu selama 3 minggu. Metodenya adalah daring. Dengan demikian maka saudara-saudara masih bisa praktek di komunitas, di lingkungan keluarga, sehingga nanti metodenya bagaimana, media yang digunakan apa, proses bimbingannya bagaimana, ini besok akan dijelaskan oleh Bunia nanti sebelum
praktek ya. Jadi persiapan dalam minggu depan ini nanti akan dijelaskan oleh Bunia. Disusul 3 minggu berikutnya adalah 3 minggu berikutnya adalah praktek komunitas keluarga. Maaf, 5 minggu kalau komunitas keluarga ya. Kemudian berikutnya gerontik, berikutnya lagi jiwa. Itu sudah memasuki bulan Desember. Kemudian break sebentar untuk tahun baru Natal. Ya, selama 3 minggu atau 2 minggu ya, saya lupa. Kemudian tanggal 1 Januari sampai dengan 14 Januari itu saudara registrasi semester genap. Ini saya tata agak sedikit aneh. Belum selesai semester sudah registrasi gitu ya. Tidak apa-apa karena sudah di lahan. Terus kalau tidak kita atur demikian nanti saudara selesainya mundur. Mungkin, soalnya kan itu kemarin. Nah, kemudian terkait dengan ini maka persiapan-persiapan yang perlu saudara lakukan adalah diantaranya satu, persiapan tentang perizinan orang tua, persiapan tentang kesehatan saudara-saudara semua, persiapan tentang ya nanti kalau sudah mulai rumah sakit jiwa ini sudah akan kita buat metode luring praktis nanti mahasiswa yang program reguler itu yang saudara-saudara yang non dari dosen Poltekkes itu reguler, saya anggap reguler itu akan praktek di Rumah Sakit Dr. Karyadi, kemudian Rumah Sakit Wongsonegoro, kemudian satu lagi rumah sakit yang ada di sekitar Kota Semarang, entah itu RSUD Ungaran, entah itu RS Kensaras. Jadi sementara yang akan saya bidik adalah Rumah Sakit Kensaras. Ya, itu 3 rumah sakit besar. Kalau rumah sakit jiwanya kita akan Rumah Sakit Semarang, Rumah Sakit di Magelang, ya, seperti itu. Tentang pembagian kelompok dan lain sebagainya nanti akan kita atur sedemikian dan mohon maaf apabila saudara menetap di satu rumah sakit karena terus terang belum berani untuk melakukan mobilisasi karena kalau pindah rumah sakit ini kemudian persyaratannya sangat banyak ya, jadi saudara-saudara semua akan ya rapid berkali-kali seperti itu. Dan demi ketertiban kelancaran kami berharap saudara-saudara semua mendesain seragamnya, siapa nanti ditunjuk di antara sekian mahasiswa, dipilih siapa yang akan menjadi akan mengelola pengadaan seragam. Bagi kamu semua pilihlah yang bagus, yang berkualitas, memenuhi syariat ya, jangan yang tipis itu kayak plastik itu ya, sehingga penampilannya jadi tidak baik ya. Model silahkan didesain yang bagus begitu ya. Nah, saya berharap saudara-saudara nanti dengan paling tidak baju yang bagus, penampilan bagus ya, mudah-mudahan nanti prestasinya juga bagus gitu ya, jadi seimbang gitu. Itu kemudian apalagi nih yang belum ya, jadi saya berharap ini yang masih ada di luar Kota Semarang, jadi terhitung mulai 4 Desember nanti silahkan untuk sudah masuk di Kota Semarang, dan di Kota Semarang ya kemudian nanti langsung ada yang ke Magelang, ada yang di Rumah Sakit Semarang ya, gitu. Kemudian
Saya berharap saudara semua kalau sudah masuk menjadi keluarga besar Poltekkes Semarang, ya mari bersama-sama kita jaga alma mater kita ini sebaik mungkin. Ya, jangan selalu mengembangkan bahwa rumput tetangga itu lebih indah daripada rumput sendiri. Ya, saudara itu tidak tahu di dalamnya. Tapi kalau Poltekkes, saudara tahu di dalamnya, ya. Sehingga inilah alma mater, inilah bagian dari kamu. Baik tidaknya Poltekkes itu juga kamu yang menentukan, ya, seperti itu. Ya, ini yang saya berharap. Nah, jadi seperti tadi pagi saya kasih masukan, ya. Jangan pernah kalau kemudian jangan pernah punya ide-ide selalu begini, kan saya sudah bayar. Apa ini urusannya sudah bayar? Kalau hanya itu urusannya, ya sudah, lebih baik nggak usah kuliah di tempat saya, gitu ya. Karena saya nggak mau dibayar, gitu ya. Hanya urusannya bayar. Kalau mental-mental yang seperti ini, itu nanti ketika dah lulus ketemu saya aja nggak akan tanya itu pasti. Nggak kenal itu. Nah, kan dulu sudah saya bayar, kan gitu kan. Ngapain sekarang kenal, kan gitu. Seperti itu. Dunia pendidikan tidak akan mencetak orang-orang yang demikian, ya. Sebab kita lihat tujuan penyelenggaraan pendidikan secara nasional itu akan membentuk karakter bangsa Indonesia yang utuh, pribadi yang ya memiliki mental yang tangguh, mental yang baik, kondisi kesehatan fisik yang tangguh, ya, yang andal seperti itu, ya. Itu jangan selalu bilang ini mahal dan lain sebagainya, ya. Coba nanti dilihat saja nanti perkembangannya di layanan kami, ya, seperti itu. Saya contohkan misalnya kakak kelas kamu itu saya sekali tryout itu menjadi tryout itu sebanyak 6 kali, ya, 6 kali. Kalau saudara tryout nasional, ya tinggal ngalikan aja 300.000 kali 6. Nah, misalnya seperti itu. Ya, saya berharap mari kita berpikiran yang luas seperti itu. Kemudian ya seperti inilah yang harus kita kikis, jangan sampai kita itu selalu berprasangka, selalu berbuat negatif, ya, seperti itu, ya, berpikiran negatif, selalu kembangkan positif. Itu tuh yang kami harapkan, bekerja dengan baik, belajar dengan baik seperti itu, ya. Kemudian di dalam pembelajaran NES angkatan 6 ini sangat beragam sekali dari Sabang sampai Merauke ada semua. Kemudian saat ini kita profesi sedang diberi tugas untuk memberi kesempatan pada para dosen yang untuk mengambil profesi. Nah, di dalam sistem pembelajaran orang dewasa itu pendekatannya kita sangat beragam sesuai dengan apa yang telah dimiliki, apa yang telah dibawa oleh para mahasiswa. Pendekatan saya kepada mahasiswa yang dari Rumah Sakit Dr. Karyadi, ya tentunya standarnya pakai standar kita, tetapi kemudian ada yang namanya pengakuan pengalaman seperti itu, ya. Ya, yang saya harapkan saudara-saudara paham, ya. Di kalau teman-teman yang izin belajar ini jelas-jelas nanti tidak akan ikut berkompetisi lagi di dalam mencari pekerjaan, sehingga ini perlakuannya akan sedikit menggunakan seni tertentu agar mereka nanti bisa lancar, bisa sukses seperti itu. Tetapi kalau yang mahasiswa reguler, karena ini masih harus berkompetisi untuk mencari pekerjaan, maka ini tentunya harus menggunakan strategi tertentu yang yang beda dengan para teman-teman yang izin belajar. Namun demikian, tentu itu kita di dalam mengelola itu sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jadi standar nasional pendidikan, ya, seperti itu. Kemudian, ya, saya ingatkan kepada saudara semua yang sering menjadi kelemahan kita adalah hal menulis, ya. Kecenderungannya kita itu masih sering menunda-nunda pekerjaan.
Sehingga nanti saya sampaikan untuk program NES angkatan 6 ini penulisan karya ilmiah akhir NES-nya akan kita mulai terhitung sejak saudara masuk stase komunitas. Jadi untuk yang memilih atau katakanlah kuotanya terbatas, kuotanya terpaksa harus milih komunitas, maka proses pembelajarannya akan dimulai setelah tanggal 9 Oktober atau 11 Oktober seperti itu ya. Sehingga tolong mulai sekarang yang di stase KIN, peminatan KIN harus sudah mulai ancang-ancang untuk membuat topiknya, searching jurnal, sehingga saat masuk komunitas itu sudah dapat proposalnya, akhir stase komunitas sudah 2 SKS karya ilmiah akhir NES ini sudah terlampaui. Demikian juga untuk gerontik, kemudian jiwa. Ini dalam waktu dekat harus sudah mulai siap, sehingga nanti dari 36 SKS itu, kalau saudara karya ilmiahnya sudah diambil sekarang, maka yang saya jadwalkan itu semester ini 17 SKS, maka ditambah 2 SKS KIN, karya ilmiah akhir NES, KIAN ya, singkatannya KIAN kalau sekarang. Itu kita sudah 19, sehingga tinggal 17 SKS di semester berikutnya. Nah, di semester berikutnya itu nanti seluruh rangkaian kegiatan itu harus tolong dicatat di pintu masuk kamarmu tanggal 30 Juni harus sudah selesai semua. Tahun 2022. 36 SKS ini harus sudah keluar nilainya semua. Barang siapa yang melebihi 30 Juni, maaf, masuk 1 Juli masih ada proses bimbingan dan lain sebagainya, itu tercatat sudah masuk semester ketiga. Ya, saya ulangi lagi, kegiatan NES angkatan 6 ini kalau akan ditempuh 2 semester saja, maka silahkan semuanya harus sudah berakhir 30 Juni. Kami mengarrange kalender akademik berakhirnya 4 Juni. Gitu ya. Nah, kalau saudara akan mengambil 3 semester, ya silahkan saudara nantinya direncanakan 3 semester, registrasinya 3 kali, berarti seperti itu. Registrasi dan registrasinya 3 kali atau untuk 3 semester. Kalau 4 semester ya boleh saja. Jadi nanti registrasinya 4 semester. Mau 5 boleh saja seperti itu sampai terakhir itu 6 semester ya. Kalau sudah 6 semester sudah nggak bisa registrasi lagi gitu ya. Itu. Kemudian peraturan tahun ini beda dengan 2 tahun yang lalu, bahwa uji kompetensi itu menjadi syarat. Jadi ini sebagai exit exam. Jadi sebelum exit exam, sebelum uji kompetensi, maka belum bisa yudisium akhir program NES. Belajar dari ujian kompetensi yang ada saat ini, ya, kami menganjurkan, kami mengharuskan, mudah-mudahan pandemi sudah berakhir, kami mengharuskan semuanya uji kompetensi di CBT Semarang saja. Ya. Mengapa demikian? Karena terus terang kami pengelola sangat sangat perlu energi keras untuk membagi apabila TUK-nya itu menjadi di mana-mana. Kemarin dari 189 peserta terbagi menjadi 14 TUK. Kita koordinasinya cukup kelelahan ya, seperti itu. Ya, saya berharap nanti tesnya di Poltek Semarang, CBT-nya ambil di sana, dan saya berharap saudara benar-benar memperhatikan aturan ya, jangan sampai ada kejadian seperti kemarin. Sudah diingatkan suruh pakai
seragam, oke, dipenuhi. Ada yang tidak. Suruh datang tepat waktu, jam 7:04 itu sudah sampai. Nah, akhirnya yang kemarin itu jam 7:45 benar, 7:45 datang, tetapi kartunya tertinggal. Akhirnya balik ke kos, ngambil kartu. Konyolnya ada orang yang solidaritasnya tinggi, ngantarlah ke kos ngambil kartu. Akhirnya dua-duanya telat, tidak boleh masuk ujian. Ya, ini tolong ini benar-benar diperhatikan. Ini saya sudah ya, mumpung ingat di awal seperti ini sehingga saudara-saudara benar-benar perhatikan ya. Oke, saya rasa dari saya itu sekali lagi kami berharap saudara-saudara agar belajarnya itu tidak hanya belajar dari materi tentang hal-hal terkait dengan knowledge, tapi masalah attitude, soft skill, etika mohon diperhatikan karena ini menjadi yang lebih penting ya. Beberapa waktu yang lalu ada datang dari perusahaan itu ngomong gini, kalau pinter itu bisa saya latih, tetapi kalau masalah soft skill dan lain sebagainya ini yang benar-benar kami sulit untuk mencari. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Tolong siapapun ya, kami mari sama-sama belajar. Saya juga sedang belajar bagaimana cara mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya di WA Group. Tolong benar-benar diperhatikan sebelum nulis kira-kira ini pas apa enggak dan lain sebagainya, siapa yang saya ajak bicara dan lain sebagainya ya. Seperti itu dan mudah-mudahan nanti ke depan sukses ini. Bu Is, semoga secara detail disampaikan tentang ini. Saya minta bantuan Bu Is ya, boleh ya, walaupun Bu Is juga sedang belajar seperti itu ya. Oke, di-share rancangan program Nes Angkatan 6, Bu. Siap, matur suwun Pak Sobirun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar mboten Pak? Terdengar Bu. Jelas, jelas Bu. Terdengar Bu. Mohon maaf ya teman-teman, ini saya ganti baju dulu sebentar, setengah jam mungkin ya. Soalnya kalau diterangkan Pak Kaprodi semua kasihan, beliau sudah yang dipikir banyak sekali. Jadi kebetulan saya di prodi profesi itu kan ditugasi menjadi perencana pembelajaran. Jadi di sini saya akan mencoba membantu Pak Kaprodi untuk memaparkan perencanaan pembelajaran di profesi. Ya, ini baju saya sementara saya ganti dulu setengah jam ya. Habis itu nanti ganti lagi ya. Oke, izin share screen. Ini hasil apa namanya? Belum kelihatan Bu. Sekedar sudah? Ya, oke. Ini mulai, hasil Bu. mata kuliah Gadar ini, jadi saya bisa mewarna-warnai. Kalau di Gadar kan kita belajar triase ya, tapi di sini saya belajar mewarnai ya untuk memudahkan teman-teman nanti untuk memaknai daripada ya. Kalender akademik di profesi. Oke, sebentar. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kaprodi bahwa kita ini nanti akan menempuh 36 SKS mulai dari semester 1 sampai dengan semester 2, di mana pembelajaran di profesi kemarin sudah diawali dengan kegiatan bridging selama 6 minggu dan alhamdulillah sudah berakhir. Minggu ini sudah melewati proses evaluasi. Kemudian kegiatan pembelajaran akan dilanjutkan dengan praktek profesi yang diawali dengan stase KDP. Jadi nanti ini akan saya share ke teman-teman semua untuk pedoman selama 1 tahun ke depan. Jadi strategi yang harus ditempuh oleh teman-teman seperti apa.
Jadi KDP ini nanti akan dilaksanakan mulai tanggal 20 September sampai dengan 9 Oktober. Nanti koordinatornya adalah Ibu Mia. Jadi nanti secara detail apa capaian pembelajaran dari mata kuliah ini akan disampaikan oleh Ibu Kurniati Puji Lestari, termasuk di dalamnya adalah tugas-tugas apa yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Kemudian di dalam praktek KDP ini, saya mencoba membagi mahasiswa itu dalam kelompok-kelompok kecil, di mana dalam satu kelompok itu akan terdiri dari 5 sampai 6 mahasiswa yang akan dibimbing oleh satu dosen. Jadi di sini makanya kelompoknya jadi banyak sekali, seperti itu. Kemudian setelah KDP nanti selesai, akan dilanjutkan dengan stase komunitas dan keluarga, selama 5 minggu, karena ini 5 SKS ya, yaitu mulai tanggal 11 Oktober sampai dengan 13 November. Kemudian di sini nanti teman-teman bisa lihat bahwa di sepanjang kalender akademik ini tertulis karya ilmiah akhirnas atau PIAN, itu maknanya adalah bahwa teman-teman nanti akan menyelesaikan PIAN ini simultan dengan kegiatan praktek profesi, di mana ketika mahasiswa itu mengambil mengambil peminatan PIAN-nya di stase praktek profesi komunitas dan keluarga, maka PIAN harus selesai pada stase itu. Demikian pula kalau yang mengambil gerontik, berarti PIAN juga harus selesai pada stase itu. Jadi makanya di sini untuk PIAN itu kami tuliskan di sepanjang stase. Jadi nanti cara membacanya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu stase keperawatan gerontik, yaitu tanggal 15 November sampai dengan 4 Desember. Kemudian untuk keperawatan jiwa itu tanggal 6 sampai 24 Desember. Nah ini sama ya seperti tadi stase sebelumnya. Kemudian ada relaksasi sebentar, kurang lebih 2 minggu, yaitu libur Natal dan Tahun Baru, mulai tanggal 25 Desember sampai dengan 1 Januari, seminggu maaf. Jadi ini kenapa mepet, karena tadi saya menerjemahkan kalender dari Pak Kaprodi bahwa kita harus selesai tanggal 4 Juni, sehingga ketika tadi 36 SKS itu kemudian kita jabarkan di dalam minggu, itu kalau liburnya terlalu panjang maka tidak cukup, seperti itu. Kemudian setelah libur Lebaran akan dilanjutkan dengan stase manajemen, yaitu mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 22 Januari. Nah, di semester 1 ini kelompoknya memang panjang sekali karena praktek di semester 1 ini masih dilakukan secara daring, di mana mahasiswa akan praktek di wilayah masing-masing. Nanti teknisnya bagaimana tentunya akan dijelaskan oleh masing-masing koordinator. Baik tadi untuk KDP koordinatornya Ibu Nia, kemudian untuk komunitas keluarga nanti koordinatornya Pak Budi Widianto, untuk keperawatan gerontik nanti koordinatornya Bu Titin Suheri, kemudian untuk keperawatan jiwa koordinatornya Pak Sawab, kemudian untuk manajemen itu koordinatornya Bu Indri. Nah, kemudian setelah stase manajemen masuk di semester 2. Di semester 2 ini warnanya lebih indah ya, karena di sini mahasiswa sudah kita bagi ke rumah sakit. Saya coba rencanakan ada 3 rumah sakit yang kita pakai, yaitu di SIT 1 ini adalah nanti untuk rumah sakit Karyadi, SIT 2 ini nanti untuk rumah sakit RSWN, kemudian di SIT 3 ini nanti untuk rumah sakit Kensaras, di mana dari masing-masing rumah sakit itu nanti jumlah mahasiswanya sudah saya tuliskan di sini. Sehingga ini jumlah 555 ini adalah menunjukkan kelompok dari mahasiswa.
Di sini nanti teman-teman perhatikan bahwa setiap kelompok itu rotasinya berbeda dengan kelompok lain ya. Jadi saya contohkan di sini untuk kelompok 1 dan 2 itu rotasinya adalah mereka akan praktek di keperawatan maternitas terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan keperawatan anak, kemudian diikuti dengan KMB, kemudian libur lebaran kurang lebih 2 minggu, kemudian dilanjutkan dengan gadar kritis, ya. Kemudian ini berakhir, semuanya berakhir 4 Juni, ya. Kemudian 6 sampai 15 Juni itu dipakai kegiatan panel expert. Jadi nanti akan kita undangkan beberapa expert atau ahli ya untuk bisa membekali kepada mahasiswa. Kemudian tanggal 30 Juni di sini sudah saya tuliskan finish seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kaprodi bahwa mahasiswa ini harus menyelesaikan kegiatan di profesi ini maksimal tanggal 30 Juni. Jadi selebihnya itu sudah harus registrasi bagi mahasiswa yang belum lulus. Jadi nanti tidak akan ada lagi bahwa ini disampaikan mendadak ya. Jadi tidak, kita sudah planning ini 1 tahun ke depan seperti itu. Jadi ini nanti akan kami share ke semua mahasiswa supaya ini menjadi pengingat dari masing-masing mahasiswa. Kemudian kembali lagi di sini ya, kalau tadi ini rotasi untuk kelompok 1, ini tanggalnya mengikuti yang paling atas. Kemudian untuk kelompok 3 dan 4 itu rotasinya sudah berbeda. Jadi di sini nanti teman-teman tolong diperhatikan di masing-masing kelompok ini ada tanggal-tanggal yang berbeda karena memang jumlah SKS dari masing-masing mata kuliah itu berbeda. Dan kami juga berusaha mengatur supaya mahasiswa ini tidak tempuk di salah status tase gitu ya, karena untuk stase maternitas dan anak ini tentunya kuota di rumah sakit tidak seperti stase KMB ya, sehingga di sini kemarin saya berupaya bagaimana ini tidak tempuk terlalu banyak mahasiswa. Walaupun di sini ini masih kita temukan ya, ada tempuk, tapi kalau kita lihat di sini 10 mahasiswa, di sini 15, mudah-mudahan kita doa bersama nanti rumah sakit masih bisa menerima dengan jumlah mahasiswa segitu. Jadi untuk kelompok 2 itu KMB dulu, kemudian gadar kritis, maternitas. Maternitasnya hanya 2 minggu karena harus libur, kemudian dilanjut lagi terakhir di keperawatan anak. Kemudian untuk kelompok selanjutnya gadar kritis dulu, maternitas, anak, KMB, dan seterusnya. Jadi nanti teman-teman tolong dilihat ini rotasinya itu di tanggal berapa, karena ini tanggalnya masing-masing berbeda ya. Jadi nanti patokannya di kelompok masing-masing ya. Jadi ini saya buat kurang lebih ada 12 kelompok untuk di Rumah Sakit Karyadi, kemudian 12 kelompok di Rumah Sakit RSWN, ini sama, kemudian ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5 kelompok untuk di Rumah Sakit Kensaras. Ya. Jadi ini secara garis besar terkait dengan penjabaran kegiatan pembelajaran profesi NES Angkatan 5 sesuai dengan tadi kalender akademik yang sudah disusun oleh Pak Kaprodi ya. Jadi saya ini menerjemahkan saja ke dalam program secara teknisnya itu. Nah, kemudian nanti teman-teman sebelum masuk ke masing-masing rumah sakit tentunya akan diberikan pembekalan secara khusus oleh masing-masing koordinator. Oke, mungkin saya ganti dulu. Saya stop share dulu. Saya share screen untuk ini untuk, karena yang paling dekat itu adalah keperawatan dasar profesi. Ini saya melanjutkan mewarnai tadi ya untuk pembagian kelompok di stase
KDP ini ya. Jadi mahasiswa saya bagi ke dalam kelompok kecil supaya nanti bisa lebih intens bimbingan dengan dosen pembimbing. Jadi di sini maksimal satu kelompok itu 6 Belum kelihatan, Bu. mahasiswa. Oh, belum. Belum. Bentar. Oh, belum kelihatan. Oke. Coba. Nah, kok nggak mau ya? Sebentar. Belum, sebentar. masih belum. Kenapa ya? Padahal tadi sudah tak stop. Ayo kamu laptop jangan rewel ya. Ya, sudah capek laptopnya ini. Nah, Sejak ini tadi kok nggak pagi mau lihat ya Pak? kerja ini. Ada Belum. tulisannya ini terus sih sebentar. Ya, Kok ada tulisannya saya disuruh stop, padahal sudah tak stop di yang sebelumnya. iya. Ya, mungkin sambil persiapan dulu saya nyela sedikit ya. Oke, Selamat monggo datang Pak, sambil saya Kaprodi ini. Sarjana Terapan Keperawatan Magelang. Ada sedikit kelewatan ya. Jadi rumah sakit selain yang ada 3 besar di Kota Semarang tadi, Oh iya betul. kemudian ada beberapa rumah sakit di Blora ini untuk kelas teman-teman yang izin belajar. Ada rumah sakit di Tegal ya, sehingga nanti yang Kensaras tidak total 27 tetapi dikurangi yang di Blora 3, yang di Tegal itu ada sekitar 4, sekitar 7, masih 20, sekitar 20 itu yang akan di Kensaras. Sedangkan teman-teman yang ada di Magelang nanti akan dikelola di Magelang, yaitu ada 35. Ini nanti rumah sakitnya akan dicarikan oleh Pak Kaprodi Sarjana Terapan Perawatan Magelang, yaitu praktek yang stase tadi. Kalau di Semarang Karyadi, Kota, kemudian Kensaras, serta 2 rumah sakit tadi di Tegal dan Blora. Nah, yang di Magelang nanti akan dikelola di wilayah Blora. Sorry, di Magelang ya. Gitu. Belum bisa, Bu? Belum, Pak, saya WA saja dulu nggih ke jenengan nggih. Oke. Atau Pak Ya, Sofian nanti tadi saya. kan sudah saya kirim yang Oh iya, sorry, sorry, ya. Coba Pak, ini kok nggak mau laptop Enggak, saya. yang terbaru itu dari saya Pak. Oke, ya. Siap. Nggih. Benar, leres Pak Yanta nggih. Sudah. Pripun? Tadi kan Pak Yanta juga sudah ngisi, nanti saya buka yang Pak Yanta yang sudah. Atau mungkin Pak Yanta saja yang share screen, Pak. Ini sudah ini, Bu. Oke. Tenang aja, sudah. Oke. Sudah kelihatan ya? Nah, ini pengelompokannya seperti ini, kurang lebihnya. Oke, gini Pak, Bu. mungkin dari atas, Pak. Ya, siap. Ya, kali nanti ada yang kelewat, ya nanti habis ini akan kita. Oh, maaf, ini mungkin masih belum keterangannya masih ini ya. Nanti saya ini dulu ya, saya hilangkan ya. Ini kita hilangkan saja untuk jenis masuk. Ini tadi untuk memudahkan saya supaya terjadi apa ya interaksi ya yang lebih intens ya antar mahasiswa seperti itu. Jadi kelompok 1 ini akan dibimbing oleh koordinator mata kuliah Ibu Nia, kemudian nanti kelompok 2 oleh Pak Kajur, kelompok 3 nanti oleh Bu Elisa. Nanti teman-teman bisa ketika proses pembelajaran itu sudah dimulai, silahkan nanti teman-teman langsung menghubungi masing-masing dosen yang sudah saya bagi di dalam di dalam kelompok ini, itu ya. Mungkin bisa dinaikkan. Kemudian kelompok berikutnya itu Ibu Desa, kelompok berikutnya Pak Dr. Arwani, kelompok berikutnya nanti Bu Budi, kelompok berikutnya dibimbing Bu Dina,
kelompok berikutnya dibimbing Pak Wagio, kelompok berikutnya dibimbing Pak Eko, kemudian kelompok berikutnya dibimbing Ibu Lucy, kemudian selanjutnya dibimbing Bu Titin, terus Bu Utami, Bu Nina, Bu Indri, kemudian ada Pak Putrono. Jadi silahkan nanti akan saya share, tapi setidaknya dicek sambil dicek mungkin nama-nama barangkali ada yang belum. Terus kemudian Bu Dr. Endang, kemudian Pak Mugi, Pak Dr. Taadi, kemudian lanjut mungkin Pak Budi Widianto, kemudian Pak Sudiarto, Pak Sawab, lanjut lagi, kemudian Bu Maria Ulfa ini nanti dari dosen Tegal, kemudian Bu Weni, kemudian Pak Suparjo ini juga dari Tegal. Oke, terus Bu Cuci ini juga nanti dari Tegal. Kemudian Pak Sobirun, Pak Sadar ini dari Tegal, kemudian Pak Joni Siswanto ini dari Blora. Kemudian untuk yang mahasiswa Magelang nanti dibimbing oleh kelompok 1 itu Pak Suyanta, kaprodinya mungkin bagi teman-teman yang belum kenal nanti monggo Pak Suyanta untuk bisa berkenalan, mumpung bisa hadir di Zoom meeting ini. Kemudian untuk kelompok berikutnya itu Bu Narmi, kemudian kelompok berikutnya Pak Bambang. Oke. Terus kemudian Bu Wiwin Reni, kemudian Pak Angga Sugiyarta, nanti mungkin nanti saya lengkapi namanya, nggih. Kemudian terakhir Bu Susi Tentrem. Oh, masih ada 2 kelompok, kayaknya menjadi 36 kelompok. Kemudian ada Bu Erna Erawati. Ya. Oh, 35. Oke, baik. Mungkin itu Pak Sobirun yang untuk stase KDP. Untuk komunitas masih in proses karena ternyata masih ada beberapa data mahasiswa yang belum mengisi link yang disampaikan oleh Bu Weni, karena nanti untuk komunitas itu akan saya bagi per area. Jadi misalnya area Kalimantan nanti akan saya masukkan di area Kalimantan, Sulawesi. Jadi mohon mungkin teman-teman link yang dibagi oleh Bu Weni yang belum ngisi mungkin bisa diminta ke Bu Weni apakah masih bisa ngisi atau tidak untuk memudahkan saya di dalam membagi mahasiswa ini. Karena lokasi, kalau nanti namanya tidak ada, saya juga belum hafal terhadap nama-nama mahasiswa. Jadi untuk kelompok untuk praktek stase komunitas memang belum saya bagi. Jadi ini saya bagi dulu yang yang stase KDP yang memang segera akan dilaksanakan. Demikian Pak Sobirun terkait dengan rancangan pembelajaran untuk praktek profesi di stase KDP dan tadi pemaparan kalender akademik selama 1 tahun ke depan. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih pada Bu Iis, Pak Yanta yang telah bergabung. Sekarang waktunya untuk diskusi. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan seperti itu sehingga nanti benar-benar kita siap memasuki praktek profesi. Jadi minggu depan itu selain pembekalan tentang pemahaman kita mengenai karya ilmiah Hermes, juga ada pembekalan praktek KDP. Seperti itu ya. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Pak Mas Jemi Karman ya. Oke, ya, agak keras sedikit ya. Pak, maaf Pak, kenalkan dulu nama saya Jemi Karman. Ini ya. Pak, saya ingin bertanya, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu yang praktek tuh Pak. Praktek itu yang komunitas itu
harus di tempat daerah masing-masing atau gimana Pak? Ya. Pertama, yang kedua itu dari kawan-kawan juga kan, saya mewakili kawan-kawan, itu alma Ya. maternya gimana tuh Pak ya? Alma mater, Apa? Kok nggak jelas ya? alma Putus mater. sinyal ya. Halo. Halo Pak. Halo. Itu loh Pak yang ditanyakan. Kameranya Mas. Kameranya ditutup aja. Kok ini sinyalnya nggak Ya. Malam Jumat soalnya ini ya. Nah. Yang bukannya yang pakai malam Jumat. Iya. Di kameranya ditutup aja biar jelas. Tadi yang saya tangkap, apakah harus di daerahnya masing-masing, itu yang pertama. Yang kedua saya belum dengar. Yang kedua itu Pak, saya mewakili teman-teman Pak. Ya. Itu yang alma mater kapan dibagikan ya Pak ya? Oh ya, baik. Alma mater bukannya sudah kebagian semua. Alma matermu itu Poltekkes Kemenkes Semarang, gitu ya. Jas alma mater itu maksudnya. Kalau jas itu ya nanti dikelola oleh Ibu Sekretaris. Jadi silahkan kontak Bu Sekretaris jurusan ya. Kalau kami baginya kurikulum dan pembelajaran gitu ya. Ya, coba kontak Bu Sekretaris jurusan. Yang pertama, karena masih situasinya belum begitu kondusif sekali untuk kemudian kita bergerombol di satu wilayah desa binaan, maka kita mencoba untuk mencari jalan lain, yaitu melakukan praktek komunitas di area masing-masing. Kalau Mas Jemi ini areanya di mana Mas? Sudah di Semarang? Belum Pak, saya masih di Kalimantan Barat. Soalnya kalau di sini sulitnya Ya. itu. Jadi nanti Mas Jemi akan praktek mengkaji komunitas di sekitar Mas Jemi. Tapi ingat semuanya saja, mudah-mudahan tanggal 4 Desember itu sudah benar-benar clear. Dan insya Allah sudah diperbolehkan di rumah sakit jiwa. Saya sudah kontak-kontak sudah bisa. Jika 4 Desember start di rumah sakit jiwa. Jadi harus migrasi ke Semarang. Seperti itu. Ya. Gitu ya Mas Jemi ya? Jelas? Ya Pak. Oke. Dan Ada juga lagi? ada permasalahan juga sih Pak. Apa Pak? Apa Mas? Itu kan di tempat saya nih Pak, yang apa namanya, yang lansia itu Pak, lansia juga di rumah sakit tuh, di puskesmas itu kalau izinnya itu agak sulit Pak, masalahnya. Oke, ya nanti saya doakan dimudahkan gitu ya. Ya. Nanti gerontik itu di keluarga. Kamu punya kakek nenek? Masih punya Pak. Ya itu dikaji, dikelola sebaik-baiknya nanti di bawah bimbingan pembimbing gerontik. Ya. Siap Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Ada Pak. Oke ya, siapa? Saya Leni Wulandari. Leni. Ya. Ya, oke. Kami berdua dari Palangkaraya Pak, dari rumah sakit itu. Oke. Belum selesai. Kami bingung juga Pak. Kemarin kami izin belajar apa tugas belajar. Sudah konsultasikan ke BKD, kami boleh izin belajar, tapi catatan kampus itu bekerja sama dengan rumah sakit di Palangkaraya. Kalau kami itu boleh praktek di Palangkaraya gitu Pak. Jadi baik. Ya terus? Jadi kami berdua dengan Mbak Munasih itu masih belum selesai izin belajar atau tugas belajar kami. Kami berharapnya bisa izin belajar aja Pak. Soalnya izin kan belajar. Ya, tapi kami sudah berkonsultasi juga dengan rumah sakit. Kalau misalnya pihak kampus bisa mengizinkan kami praktek di tempat kami saja, maka kami diperbolehkan izin belajar. Jadi bagaimana pihak kampus untuk seperti itu, Pak? Ya, coba nanti saya konsultasi ke pimpinan ya. Mudah-mudahan pimpinan merestui. Jadi itu harus ada MOU khusus dengan Rumah Sakit Palangkaraya.
Kemudian harus ini nanti menetapkan dosen pembimbing dari Palangkaraya ya. Ya, berdoa saja ya mudah-mudahan adalah ini. Ya, oke. Itu ya, Mbak. Mudah-mudahan bisa, Pak. Mudah-mudahan, kalau nggak bisa ya gimana ya. Oke. Yang lain? Pak Yang lain, Sugio, halo? saya Ya. Fania mau bertanya, Pak. Ya, Fania. Iya, Kayaknya Pak, sudah pernah kenal ya. iya, Pak. Ya. Eh, Alumni nih ya. Iya, betul, Pak. Ya, yuk. Iya, saya izin bertanya, Pak, untuk stase komunitas dan keluarga itu kan tertulis tadi di PPT yang di-share oleh Bu Is itu kan 11 Oktober sampai 13 November. Lalu Ya. pertanyaan saya, berarti kiannya itu harus selesai di tanggal 11 Oktober sampai 13 November. Seperti itu bukan, Pak? Ya, pertanyaan yang sudah bisa dijawab oleh saudara sendiri, saya ucapkan terima kasih. Berarti, Iya. oh iya ya, Pak. Iya, Bu Is juga sudah jelaskan, saya juga sudah jelaskan ya. Ya, jawabannya, jadi siapapun yang akan menekuni kian di bidang komunitas, maka mulai sekarang sudah mulai merancang, cari jurnal. Saya akan melakukan asuhan peralatan komunitas pada komunitas apa, seperti itu nanti kemudian menulis kiannya itu di saat 11 Oktober sampai 9 November. Seperti itu ya. Sehingga saudara semester ini 19 SKS. Semester ganjil udah merdeka. Tinggal 17 SKS. Jelas? Ya. Terima kasih, Pak. Besok itu ada pembekalan tentang KDP, pembekalan tentang kian, sehingga tolong konsentrasi, penuh perhatian ya. Jangan pernah kena sindrom mengkodisik ya. Nanti sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, akhirnya sampai sekarang ini masih ada yang belum selesai menulis karya ilmiah. Padahal kami sudah berikan waktu sangat panjang. Gitu ya. Semuanya disiplin, coba bisa memanage waktu ya. Kalau ada kesulitan apapun lapor pada kita, nanti kita carikan solusi gitu ya. Oke. Mbak Fania. Ya, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Seterusnya? Misi, Pak. Izin tanya. Ya. Monggo. Pinten iki? Siapa ini? Siapa? Monggo Masnya dulu nggak apa-apa. Oke. Hardian di Payana. Oke, Mas Hardian ini dari mana ini? Di Magelang, Pak. Oh, Magelang ya, Mas Hardian. Selamat malam ya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Izin bertanya mengenai untuk terus yang tadi Bapak mengatakan pertama itu tentang seragam, Pak. Ya. Nah, itu jelasannya bagaimana nggih kok pas diberi mandat untuk mendesain, nanti itu bagaimana untuk bahannya dan selain sebagainya pendistribusiannya bagaimana gitu loh, Pak. Terima kasih. Ya, silahkan diatur oleh ketua kelas atau siapapun. Buatlah seragam. Ya, seragam ya sama ya toh. Kalau seragam berbeda namanya enggak seragam. Bahannya sama, modelnya sama seperti itu ya. Mau dilaksanakan di Magelang, silahkan dilaksanakan di Semarang, monggo dan lain sebagainya. Masalah distribusi itu ya tanya sama teman-teman itu, saya yakin udah canggih-canggih lah gitu ya. Jadi tentukan harga sendiri, diukur bajumu sendiri-sendiri, jangan mengukur bajunya orang lain gitu ya. Itu modelnya ditentukan, angkatan ini mau seperti apa gitu ya. Untuk identitas gitu. Ketika nanti praktek di rumah sakit jiwa, bareng sama seragamnya seperti itu. Yang netral memang warna putih. Warna putih itu
untuk di Rumah Sakit Karyadi itu warnanya putih. Kalau di Rumah Sakit Kota itu menghendaki warna yang lain ini. Nah, makanya silahkan beli sendiri-sendiri tapi seragam gitu loh. Maksud saya Mas Hardian yang ganteng ya. Gitu ya. Silahkan kontaklah di organisasi, di kelas lah ya. Oke, Pak, mohon maaf Pak. Hah? Kenapa Ya. tidak dikelola dari pihak pengelola nggih, Pak? Karena biasanya kalau banyak ini ada 180-an nanti jadi ada yang pengen ini, pengen itu gitu, Pak. Nanti mungkin malah jadi perdebatan panjang gitu, Pak. Kerjaan pengelola itu sudah banyak, Mas. Dan ya saya yakin mahasiswa pinter lah. Bisa nanti saya hanya ngarahkan aja caranya itu seperti ini, harganya itu cari yang termurah dan paling bagus. Kalau dipandang mata enak, yang ganteng tambah ganteng, yang jelek jadi tambah ganteng. Seperti saya ini kan, waduh bubrah kan gitu ya. Nanti jangan-jangan pakai seragam malah saya tambah bubrah gitu ya. Gitu ya. Gitu loh maksud saya. Mas, bisa lah, udah dewasa kok. Ya, itu ya. Jadi tampil ganteng semuanya. Itu ya. Ya, Pak. Ya. Oke. Izin, Pak. Ya. Monggo. Izin, Pak. Wiranto, Pak, dari Maluku Utara, izin. Oke, ya. Salam kenal. Iya, Pak, izin. Pak, kemarin sempat pembagian peminatan, tapi orang tidak sempat untuk memilih. Misalkan orang meminta untuk masukan di KMB, tapi sudah penuh. Itu kira-kira jalan keluarnya seperti apa, Pak? Jalan keluarnya kuota yang tersisa dinikmati, disyukuri. Nah, gitu ya. Semua dapat bimbingan. Tenang aja lah ya. Nggak akan ada yang mempersulit, memperberat. Mas siapa tadi? Mas Wiranto, Pak, izin. Mas Wiranto, wah Mas Muhammad Wiranto. Oke, tenang aja. Kuota yang masih ada apa, Mas? Tersisa kemarin jiwa. Oke, jiwa itu nanti di bulan Desember, tanggal 4 Desember. Ya, sekarang sambil merenung dulu di jiwa itu apa yang harus saya tulis gitu dah. Ini Pak Yanta itu ahlinya jiwa itu. Ya Mas Wiranto ya. Oke, sip ya, nggak masalah ya. Nanti kita bantu sebaik-baiknya. Ada lagi yang mau tanya? Ada, Pak. Ada, Pak. Made dulu. Siapa? Made. Oh, dia ya, silakan Mas Made. Pak, ini. izin bertanya mengenai seragam lagi. Yo. Untuk seragam kan yang desain dari kita. Nah, terus pembuatannya bagaimana nih, Pak? Maksudnya dalam arti pemesanan dan pembayaran itu bagaimana? Jadi begini, Mr. Made, kamu kan terdiri dari banyak mahasiswa. Kamu pilih siapa yang di Semarang, misalnya, atau di Magelang, untuk cari penjahit. Kalau sudah, nanti konsultasi bahannya seperti apa, harganya berapa, seperti itu. Jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Nah, gitu ya. Terus menentukan bahannya, modelnya, pokoknya nanti yang keren-keren itu, jahitannya yang bagus, dengan kayak sarung saja desainnya gitu ya. Iya, Pak. Nah, dikelola oleh dan untuk mahasiswa gitu ya. Saya hanya melihat saja sambil berdoa, mudah-mudahan gini, Pak, yang berkualitas dan kalau boleh tahu, Pak, kalau yang kalau yang angkatan sebelumnya itu berapa, Pak, budgetnya, Pak? Biar kita tuh ada reng-rengan dengan dana sekian, kita buat baju dengan model sekian, bahan ini itu, kan biar tahu. Saya itu tidak pernah sekolah tentang itu. Coba nanti saya tanya kakak kos dulu lah. Saya kan kemarin kalau angkatan sebelumnya kan dari pengelola, Pak. Bukan. Nah, kalau ini kan bukan. Dikelola mahasiswa sendiri.
Nah, untuk Saya itu malah pembayarannya Pak. kemarin kaget kok tahu-tahu sudah muncul, wah hebat ini, cerdas, pinter mahasiswa pada ngelola sendiri. Kakak kelasmu gitu kemarin. Saya nggak tahu harganya berapa. Nah, kemarin apa namanya? Kalau yang kakak kelasnya itu saya hanya bilang sana pergi ke itu penjahit itu yang agak bagus gitulah. Tawar menarik sendiri harganya berapa saya lupa 340 atau 300 ini satu setel ya gitu. Ya celana sama baju ya gitu rok ya seperti itulah. Udah saya nggak tahu nanti coba diskusilah dengan siapa yang berpengalaman gitu. Oke lah nanti siapa setelah ditunjuk apa namanya gambarnya seperti apa kita lihat kalau bagus ya kita saya hanya model-modelnya aja yang bagus nanti tak tanyakan Pak Mugi itu biasanya yang sen gambar bagus gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke Mas Made ya. Izin bertanya Pak. Ya oke. Saya Ferry Sandi Bagaskara. Oh Mas Ferry ya. Saya izin bertanya. Saya kan kebetulan mendapatkan stase anak Pak. Nah di stase anak ini dimulai pada setelah bulan Desember. Nah sedangkan untuk deadline-nya sendiri 30. Dapat apa Mas? Dapat apa Mas? Sebentar. Kiannya anak Pak, kian. Anak oke ya anak. Ya oke. Keperawatan anak. Nah saya dan deadline-nya itu kan 30 Juni 2022. Nah itu kalau mau dikerjakan lebih cepat itu kan sebenarnya lebih baik Pak. Nah ini kok malah setelah Desember gitu Pak. Jadi waktunya malah kepotong gitu gimana Pak? Ini kan untuk biar bisa tepat waktu malah jadi sulit ya Pak. Oke. Anak itu coba Bu saya di-share lagi Bu Is. Apa? Anu yang ini apa namanya? Anak. Maksudnya kaldeknya atau apanya? Kaldeknya Ferry Sandi itu kan di stase anak. Stase anak Bu Mas Ferry itu kelompok berapa dulu? Harus tahu kelompok dulu. Anak itu ada yang akhir Juni, ada yang 4 Juni, enggak ada yang 30 Juni loh Mas. Belum untuk anak. Jadi ini Pak Sob, mungkin non sewu ya. Untuk pembagian mahasiswa itu baru sampai di KDP. Karena yang komunitas tadi datanya belum lengkap. Saya agak kesulitan karena masih bolong-bolong. Seperti itu data yang diberikan Bu Weni ke saya. Jadi makanya mungkin tolong teman-teman saya dibantu untuk apa ya namanya melengkapi data-data itu supaya nanti saya bisa segera membagi ke masing-masing stase. Jadi apa namanya? Nah, untuk anak, jadi anak ini kan masuk di semester 2. Jadi apa namanya? Sebentar ini ketutup. Jadi sebentar nggih, saya terangkan lagi. Nah, ini. Jadi anak itu kan mulai ini di kelompok 2 ini nanti ini kan masih akan saya isi dengan nama-nama mahasiswa. Jadi kelompok ini nanti akan berbeda dengan kelompok KDP. Itu. Jadi kelompok KDP tadi ya khusus hanya untuk kelompok KDP. Kemudian nanti untuk kelompok komunitas nanti mungkin anggotanya agak lebih besar, tidak sama seperti KDP. Kemudian nanti untuk mata kuliah yang lain ini belum saya bagi. Jadi di sini untuk kelompok 1 tadi ini bukan berarti kalau tadi di KDP kelompok 1, kemudian di sini itu juga kelompok 1, belum tentu. Nanti akan saya bagi lagi seperti itu. Karena kan di sini ada 3 rumah sakit ya, 3 rumah sakit besar yang kita pakai untuk yang Semarang. Kemudian untuk yang Magelang tentunya nanti Pak Suyanta akan mencarikan. Jadi dari 30 berapa itu 6 mahasiswa nanti akan dibagilah yang di Semarang. Ini nanti akan saya bagi lagi. Jadi kelompok tadi tidak menetap seperti itu. Nanti akan
kalau data itu segera masuk, ya nanti akan segera saya coba di tengah-tengah waktu saya nanti akan saya bagi untuk masing-masing stase. Karena memang untuk membagi ini saya butuh konsentrasi betul ya. Jadi tidak bisa disambi kalau sudah seperti ini. Jadi makanya mungkin saya dibantu saja oleh teman-teman untuk mengisi data itu secara lengkap. Itu karena saya kan meminta data dari Bu Weni ya, karena yang ngurusi permintaan data Bu Weni. Jadi saya hanya ngolah di perencanaan saja ya. Jadi nanti setelah dari saya olah untuk perencanaan ini akan saya bagi ke masing-masing koordinator untuk ditindaklanjuti seperti itu. Jadi nanti untuk bagaimana capaian pembelajaran, kemudian bentuk penugasan apa itu semuanya sudah nanti menjadi tanggung jawab dari koordinator. Jadi kalau dari saya itu adalah kalender besar ini termasuk nanti bagaimana untuk pembagian kelompok-kelompok tadi. Begitu mungkin Pak Sofio, mudah-mudahan bisa. Ya, jadi Mas Ferry paham nggih? Mas Ferry belum tahu ada apakah di anak yang periode 24 Januari sampai 12 Februari belum tahu. Apakah yang 24 Januari 12 Februari atau 14 Februari sampai 5 Maret atau 14 Maret sampai 9 April. Dan yang jelas semua ini saya rancang 4 Juni sudah selesai. Sehingga tidak akan melewati 30 Juni. Oke Mas Ferry? Oke, sebentar Pak, mohon maaf. Apa yang saya maksud itu kan saya ingin memulai kian ini secepatnya Pak. Saya mulai mengerjakannya gitu. Nah ini kan startnya mepet gitu loh Pak. Startnya mepet dengan waktu deadline itu. Jadi gimana ya Pak? Gini. Mungkin saya sedikit bisa memberikan gambaran ya. Untuk Kian ini kan memang sepanjang sepanjang kalender akademik, sepanjang tahun. Jadi sebetulnya kalau bicara mepet itu yang mepet adalah yang stase komunitas keluarga ya, karena di sini setelah KDP kemudian langsung start ke sana. Nah, strategi yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman yaitu mempersiapkan kira-kira tema yang akan diambil di dalam Kian itu apa, sehingga mulai sekarang itu mencoba mengumpulkan jurnal-jurnal ya. Jadi ketika bahan itu sudah terkumpul kemudian dituangkan di dalam latar belakang, nanti begitu start itu kita sudah punya bahan proposal jadi insya Allah bisa. Jadi sebetulnya ini tergantung dari kita masing-masing di dalam mengatur waktu untuk menyusun Kian itu gitu ya. Jadi ya kalau kita bicara ini 3 minggu cukuplah, insya Allah cukup ya untuk menyusun itu, asal tadi teman-teman sudah punya strategi dari awal, kira-kira fenomena dari misalnya dari KMB apa sih yang mau ditulis di situ, kemudian kumpulkan bahan-bahannya, kemudian disusun mulai dari proposal tadi. Gitu Mas Ferry Sandi. Menjawab enggak Mas Ferry? Impun Bu. Ya. Nanti tak bantu doa ya. Nah, jadi gini, sejak sekarang itu kalau sudah ketemu di mana ketemu peminatannya, lalu jadwal yang sesuai peminatan itu kapan, maka yang terpenting adalah buat proposal dulu sampai dengan selesai. Nah, kemudian yang penting kedua adalah kira-kira saya dapat kasus enggak, seperti itu. 3 minggu waktunya cukup ya. Waktunya cukup. Jadi 4 sampai 4 Juni ya.
Ini masih ada yang keperawatan anak yang kelompok berapa ini nanti di belakang memang maternitas juga ada, kemudian KMB juga ada seperti itu. Yang penting manajemen waktu rencanakan dengan baik ya. Sudah jam 8:30, apa masih mau dilanjutkan? Apa cukup sudah? Saya beri kesempatan untuk ya 5 menit lagi lah kalau ada yang tanya. Ya, silakan. Bertanya Pak, ya terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Mohon izin bertanya Bapak, untuk saat ini kan mahasiswa yang Siapa misalkan ini dari praktek di siapa? rumah. Oh, Siapa ini? saya Nilna Pak dari Keperawatan Magelang. Oke ya. Ya, ingin bertanya Pak, saat ini kan mahasiswa yang ketika praktek di rumah sakit salah satu syaratnya yaitu untuk rapid antigen ya Pak. Ya. Nah, semisal nggih Pak, niki misal lho Pak, kalau Ya. ada mahasiswa yang reaktif. Nah, itu Ya. untuk kebijakan di profesi nurse ini bagaimana ya Pak? Apakah mahasiswa tersebut itu menyusul prakteknya atau nanti ada penggantian seperti daring? Seperti itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Nanti kita akan range ya kalau memang masih memungkinkan ya ganti. Kalau tidak ya nanti karena sakit ya mungkin prakteknya daring ya gitu. Ya, sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas. Ya mudah-mudahan semuanya sehat lah gitu ya. Mbak Nilma. Jelas? Iya Pak. Yuk. Jelas Pak. Terima kasih ya Pak. Nilna Laili ya. Yuk. Oke, saya mungkin sedikit menambahkan teman-teman, karena memang waktu kita ini memang padat sekali, jadi nanti mungkin di sela-sela kegiatan stase ini akan diberikan pembekalan untuk persiapan ujian kompetensi. Ngaten nggih Pak Sob? Ya. Nanti di pembekalan uji kompetensi itu kalau saudara nanti siap ujian Mei, saya di sela-sela ini saya arrange. Tetapi kalau kemudian belum ya nanti setelah 4 Juli itu setelah panel-panel expert akan kita siapkan untuk pembekalan UKOM ya sama tryout-nya. Kakak kelas kemarin saya siapkan 6 kali tryout belum yang perbagian-perbagian. Nah ini besok mungkin sudah semua ya 7 kali ya atau 8 kali. Semakin hari semakin banyak latihannya. Nggih. Ada lagi? Izin tanya Pak. Ya. Saya Pujo, mahasiswa Profesi Nurse Semarang, ingin bertanya, kira-kira untuk pembagian pembimbing itu kapan ya Pak? Karena mengingatkan kalau kita ngajuin sudah fix ada proposalnya kan belum tentu ACC dengan pembimbing, kira-kira kapan bisa dibagi ya Pak waktunya? Makasih. Oh, belum saya bagi. Ya nanti malam saya bagi. Oh siap Pak. Saya lupa share. Ini kemarin sudah. Ya, oke nanti malam saya share, mudah-mudahan filenya masih. Ya masih dong. Ya, oke. Ya. Oke, Mas Sob, ingin segera proposal ya. Ya. Oh iya, yang kemarin angkatan NES 5 itu ada ya Mak, begitu masuk itu langsung sudah ngajuin proposal ada. Jadi ini memang menjadi salah satu strategi ya yang bisa dilakukan ya oleh teman-teman supaya tadi ketika stasenya itu sudah siap dengan proposal. Kalau memang teman-teman itu di dalam mengajukan itu berdasarkan fenomena yang ada, kemudian memang reasonnya kuat, saya kira kemungkinan diterima itu tinggi. Gitu. Ya, itu ya Mas Pujo ya. Siapa, makasih. Oh, ya, tidak jadi malam ini ya, karena ini malam Jumat, sorry. Malam Minggu Maksud Pak. saya gini, saudara-saudara, yang sudah saya share itu adalah yang pembagian skripsi. Nah, yang kian itu menunggu saudara ngisi peminatan itu dulu semua. Iya, paling lambat ya Senin sudah saya bagi karena kita baru akan menerima apa yang harus ditulis, bagaimana cara menulisnya itu Selasa.
Gitu ya. Nanti Senin lah saya bagikan. Mas Pujo, sorry, saya keingatnya yang skripsi sudah ya. Iya Pak, nanti Oke, diingatkan. kemarin saudara-saudara kan baru konsen di apa namanya itu ya. Oke, ya. Izin matur, Bapak. Ya, siap. Silakan. Ini tentang uniform yang kita gunakan di praktek nanti, Bapak. Ini karena sedikit nanti disampaikan menyangkut dengan institusi Rumah Sakit Dr. Karyadi, kami mewakili sebagai dari Karyadi, kemudian juga sebagai mahasiswa di Poltekkes. Begini Bapak, kalau seandainya masalah warna ini kalau desain mungkin bisa kita cari. Cuman kalau masalah warna, masalah begini, ini berkaitan dengan performa di lapangan, Bapak. Ya. Identitas. Jadi kalau di Karyadi kan pegawai ini uniformnya ini, mahasiswa ya, betul, ini, betul. kemudian kemudian tenaga baru ini. Jadi kalau ini mungkin kalau yang di Karyadi tetap putih, Bapak, karena ini identitas, tidak bisa memakai warna yang lain. Begitu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Mas Suradi, diingatkan seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kalau di Karyadi putih-putih, sedangkan yang di lain itu di kota itu bisa warna seperti kakak kelasmu itu ya. Itu. Terima kasih Pak Mas Suradi. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Terkait dengan nanti mutasi mahasiswa tanggal 4 Desember yang dari luar Jawa, Pak, nanti kan ke Semarang, Pak. Ya. Jadi saya ingin bertanya untuk mahasiswa yang dari luar Jawa itu apakah ada fasilitas asramanya gitu, Pak? Makasih, Pak. Di asrama. Ya, asrama itu untuk mahasiswa, termasuk mahasiswa baru ini ya. Nah, nanti Pak Sob, selama pandemi asrama dikosongkan. Kosongkan, ya. Pertanyaannya jadi kan nanti Desember itu pertanyaannya. Pertanyaan Desember, ya. Ya, jadi coba tapi kan nanti. kita belum bisa menjawab. Ya, nanti kalau ada di daftar. Iya, dicarikan infonya nanti ya. Ya, ya oke. untuk Jadi Desember kan, Insya Allah ya, saya bantu. Kita evaluasi kondisi. Kalau memang asrama sudah dibuka, nanti kita sampaikan dan memang diprioritaskan untuk yang dari luar kota dan terutama mahasiswa putri ya. Oke. Mudah-mudahan memenuhi syarat gitu ya. Nah. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, Andika. Perkenalkan, saya Andika Prapanhu, Pak. Ya. Kalau di jadwalnya kan, Pak, untuk selesai stasi gerontik itu tanggal 4 Desember. Dan kita mulai keperawatan jiwa 6 Desember. Betul. Kan itu ada waktu sekitar 2 hari. Sebelum kita masuk, tuh tadi ada Bapak sebutkan ada pembekalan. Sementara kalau untuk kami yang dari daerah tuh perlu waktu untuk ke Semarang semuanya. Apakah ada solusinya gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Keperawatan gerontik itu kan prakteknya daring ya. Kamu bekerja cepat di awal-awal, kamu range waktu, pas pertanggungjawaban itu kan bisa diatur waktunya seperti itu ya. Komunikasi dengan pembimbing, komunikasi dengan koordinator mata kuliah. Ya, ujian sambil di pesawat itu kan nggak bisa ya, ketika di bandaranya ujiannya. Ya, kan daring itu prakteknya. Iya, Pak. Ya kan? Oke. Iya, Pak. Yang penting tanggal ini sudah siap di Semarang gitu ya. Atau pas komunitas keluarga itu sudah di Semarang, gerontik sudah di Semarang gitu. Ya repotnya nanti ibu kos itu paling yang jadi pasienmu gerontik. Ya. Oke. Pertanyaan saya, kira-kira nyaman enggak dengan program ini? Ya. Tadi yang Palangkaraya masih menyisakan PR nih ya. Mudah-mudahan tugas belajar, jadi kan bisa ke Semarang. Pak Sobirun mungkin menambahkan, Nggih.
Walaupun ini untuk praktek ke karya di Kekensaras, ke RSWN ini masih Januari, tetapi karena kita ini harus segera mengirimkan surat ke rumah sakit tersebut, sehingga mungkin tadi yang Palangkaraya misalnya mungkin bisa segera menyampaikan kejelasan apakah izin belajar ataukah tugas belajar seperti itu. Karena mohon maaf, untuk saat ini memang untuk mencari lahan rumah sakit masih agak sulit karena belum semua rumah sakit bisa menerima praktikan seperti itu, dan kita juga belum tahu prediksi untuk bulan Januari. Tetapi memang kita harus segera mengirimkan surat ke rumah sakit yang akan kita tuju. Nah, biasanya ketika kita mengirimkan surat itu sudah berikut dengan daftar nama mahasiswa, seperti itu. Izin Bu Iis, Pak Sabiri. Ya, monggo. Pengalaman yang angkatan tahun lalu, Pak, tahun 2020 itu ada yang dari Palangkaraya itu prakteknya di Rumah Sakit Palangkaraya, Pak. Jadi bidang keperawatan kemarin berkata seperti itu bisa ibel karena berpatokan pada itu, Pak, pada yang angkatan 2020. Oh gitu. Berarti Mbak Leni berdoa ada pandemi lagi nih. Karena angkatan 5 itu kenapa pandemi, Mbak. Ambil seperti itu karena masih pandemi, maksudnya angka COVID-nya masih tinggi seperti itu. Tenang Mbak Leni. Jadi begini, kalau sudah tidak pandemi nanti pengembangannya itu akan ada kerjasama dengan Poltekkes Palangkaraya. Nah, kemudian nanti penyelenggaranya itu antara Poltekkes Palangkaraya dan Poltekkes Semarang, seperti itu ya. Nah, nanti ini yang kita carikan solusi. Kalau memang izin belajar ya nanti nginduknya yang di Palangkaraya itu ya, gitu ya. Tapi karena kalau ini sudah tidak pandemi karena kita sudah luring ya, yaitu kalau izin belajar nampaknya kita yang nggak bisa, kalau hanya 2 orang nanti kita wirawiri ke sana nggak bisa, kecuali nanti sudah kerjasama dengan Palangkaraya, bolehlah seperti itu ya. Oh, nggih, Pak. Ya itu. Nanti kita diskusi lebih lanjut lah. Yang jelas tidak akan saudara sebagai mahasiswa sudah masih ada ya. Nanti kita carikan solusi yang terbaik ya, tidak akan merugikan mahasiswa. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Cukup ya, kan udah malam. Sudah 2 jam. Masih semangat ini semuanya. Cukup? Sudah jelas ya? Ke depan 1 tahun ini mau ngapain gitu ya, dengan Poltekkes Semarang gitu. Kalau sampai 5 menit udah nggak ada pertanyaan, 3 menit nggak ada pertanyaan, saya akhiri, dan mudah-mudahan semuanya sudah paham, sudah clear programnya dan bisa mengikuti dengan baik, tidak ada yang stres, semuanya sehat, selamat gitu ya, sampai akhir pembelajaran. Pak Yanta tadi Ada belum tambahan, Pak Yanta? Pak Yanta. Sementara cukup, Pak. Nanti saya tak dengan Pak Sob dan Bu Isi. Ya, jadi begitu ya. Oke. Itu nanti semuanya bisa mengikuti dengan baik gitu ya. Kalau ada hal-hal yang sekiranya penting, ini siapa, Mas Kameliandi mau tanya, silakan. Ini Dada mau ngangkat tangan nih, tanya. Ini berarti ada sekitar 40-an yang nggak hadir. Ya. Kalau 40. Mas ya, Made 40. mungkin bisa dicatat nggih, Mas Made nggih yang hadir hari ini. Nggih, Bu, sekretaris saja. Di foto ya, Mas Made di foto.
jebret ya. Maksudnya yang nggak hadir nanti tanya Ya. ke temennya, nggih. Ya, mesti engko WA pribadi Bu, Nah, kayak saya nggak gawean. Mohon maaf, mungkin saya nggak apa. Nanti kalau di WA saya bajunya sudah ganti loh ya. Pokoknya saya ganti bajunya malam ini aja. Udah jadi mahasiswa lagi ya Bu ya? Besok bajunya sudah sama seperti teman-teman yang lain. Jadi tidak betul. ini. Kita itu sehari bisa berganti peran berapa kali itu. Ganti bajunya malam ini aja saya karena saya ini sih Pak Sob kasihan lah sendiri merancang sekian Merangkap semuanya ya Pak ya. Enggak kecanda nanti. Ya, yang penting untuk mahasiswa. Saya itu mahasiswa, kalau mahasiswa senang saya senang, tapi kalau mahasiswa nampaknya kurang senang saya jadi sedih. Mahasiswa yang mana ini? Sedih. Saya nangis karena alma materku itu. Oh, saya Poltekkes itu alma materku loh. Baik, ya saya juga ikut. Wah, Pak Yanto udah sukses nih, udah selesai ya. Merdeka. Ya, Pak Yanta sudah ada tembel-tembelnya. Aku ditironi Pak Yanta. Singkatannya juga itu, bukan NS. Ya. Oh ya teman-teman. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal kurang berkenan. Terima kasih karena sudah mengganggu waktu istirahat saudara semua. Tetapi ini untuk kepentingan bersama sehingga nanti sampai ketemu wisuda nanti di bulan Agustus ya, Agustus atau September itu. Oke. Mas Made, terima kasih. Boleh didokumentasikan, difoto ya. Sampun. Slide pertama, sampun. Wah, hebat ini. Terima kasih. Sampun. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Amin. Mohon maaf untuk filenya saya share besok ya. Soalnya ini laptop saya kok WA-nya nggak bisa di laptop ini. Mohon maaf. Yang Kaldek ya. Boleh sambil ini saya juga menyiapkan itu tadi pembimbingnya siapa dan lain sebagainya. Ya. Oke, Mas Made bisa diakhiri, Mas. Monggo, Pak Sob. Oke. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin. Terima kasih. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak atas waktunya. Izin live nggih. Matur suwun Bu Is. Nggih. Sugeng